Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camelia Ramadanti dengan NIM 08011182025011 akan menjelaskan program di mana dua bilangan yang diinputkan, jika bilangan 1 prima dan bilangan 2 prima, dan jika keduanya dijumlahkan hasilnya prima, maka program akan mencetak ya. Jika tidak, maka program akan mencetak tidak. Seperti biasa, sebelum memulai suatu program, kita tuliskan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan. Pada program kali ini, kita menggunakan file header IOStream. File header yang digunakan agar program dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan sebagainya. Kemudian, tidak lupa juga kita menuliskan using namespace std, sintak agar program dapat menggunakan semua fungsi dan file. Kemudian in main, fungsi utama dan program utama akan diletakkan sesudah fungsi ini. Kemudian kita buka program dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan untuk membuat program ini. Di sini kita menggunakan 6 variabel, yaitu variabel A, B, C, cek 1 sama dengan 0, cek 2 sama dengan 0, dan cek 3 sama dengan 0. Kemudian kita nyatakan cout dengan kalimat masukkan bilangan pertama. Program akan menampilkan kalimat dalam layar monitor, kalimat yang terdapat di dalam tanda kutip. Kemudian kita nyatakan juga cin A, maka program akan menginput nilai A dalam program. Kemudian kita nyatakan juga cout untuk masukkan bilangan kedua. Kemudian cin-nya adalah B, variabel B yang akan diinputkan dalam program. Kemudian kita gunakan pernyataan perulangan for, di mana di sini adalah integer i sama dengan 2, i kecil dari sama dengan a, dan i++. Jika i sama dengan 2, i kecil dari sama dengan a, maka perulangan akan terjadi. Kemudian kita gunakan juga pernyataan perulangan if, pernyataan kondisi if, di mana a modulus i sama dengan 0. Jika a modulus i sama dengan 0, maka program akan mengecek 1++ dan akan terjadi perulangan. Kemudian kita gunakan lagi pernyataan perulangan for, di mana integer i sama dengan 2, i kecil dari sama dengan b, maka i++. Kita gunakan di sini pernyataan kondisi if, b modulus i sama dengan 0. Jika iya, maka program akan cek 2++. Kemudian kita nyatakan pernyataan kondisi if lagi, cek 1 sama dengan 1, dan cek 2 sama dengan 1. Pernyataan kondisi ini jika nilai cek 1 dan cek 2 sama dengan 1. Kemudian kita nyatakan proses, yaitu C sama dengan A plus B, di mana C adalah sebagai wadah yang diisi dengan variabel A ditambah variabel B untuk menghitung nilai C. Kemudian kita gunakan pernyataan perulangan for, di mana integer i sama dengan 2, i kecil dari sama dengan C, maka i++. Pernyataan kondisinya adalah C modulus i sama dengan 0. Jika benar, maka program akan cek 3++. Kemudian kita gunakan lagi pernyataan kondisi untuk mengecek nilai cek 3 jika sama dengan 1.
dengan penulisan if cek 3 sama dengan 1. Kemudian, jika iya, maka program akan mengeluarkan cout dengan kalimat ya jika pernyataan kondisinya terpenuhi. Dan else, kemungkinan lainnya, jika tidak terpenuhi, maka program akan mengeluarkan cout dengan kalimat tidak. Dan setelah itu kita tutup program dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Program ini apabila di running akan tampil seperti berikut. Seperti ini. Ini adalah cout pertama. Masukkan bilangan pertama. Apabila kita contohkan, masukkan bilangan 3. Kemudian akan keluar cout yang kedua, yaitu masukkan bilangan kedua. Kita gunakan di sini 8. Maka hasilnya adalah Maka di sini hasilnya adalah ya. Mengapa ya? Karena 2 ditambah 3 adalah 5, dan 5 merupakan bilangan ganjil. Maksud saya bilangan prima. Maka program akan menghasilkan kalimat ya. Kita coba lagi. Masukkan bilangan pertama 4 dan bilangan kedua 6.